jadi digali, jadi bisa ditemukan atas kerjasama itu. Terus saya kejar lagi itu sebetulnya di mana sih kuncinya itu? Ya, kunci untuk mengambil, misalkan masih awet dewi tak keping gitu, ngicipi sak klotik enggak mas, enggak sak klotik enggak, sak klodak ya, sak klodak gitu. Jadi diberitahu, jadi itu harus izin pertama itu kepada roh suci leluhur, roh suci ya, yang sudah sempurna, bukan itu kalau dalam dalam spiritual kejawen itu dikatakan sumoka wekas, tapi yang roh sucinya, bukan arwah yang belum sempurna atau apa-apa itu ya. Nah, kayak leluhur memang ada yang belum sempurna tapi dia menyampaikan semua. Karena sampai belum sempurna itu kan karena apa? Dia ngabotin sesuatu yang ada di bumi. Karena dia kasihan, sebenarnya dia ingin sempurna. Nah itu dia, menyambung ini Mas, ini kita dapat infonya dari roh sucinya leluhur. Itu kita alam antara sebenarnya itu bisa naik ke atas, bisa ke bawah. Jadi memikirkan cucunya ya. Iya, masih. Sampai merinding loh. Merinding. Sampai saiki mas. Iya, terus susah. Terus soalnya yang malam merinding. Jadi tadi ya, teruskan. AC-nya kebesaran ya? AC-nya. Matiin AC-nya nyok. Roh suci itu kalau sudah roh suci leluhur kalau sudah memberi pangestu, ya, dia akan berhubungan dengan dewa penjaga, dewa bumi namanya, dewa bumi. Nah, dewa bumi akan memberi mandat ke Danyang. Danyang ini yang jaga, yang menjaga ini ya, harta itu. Tapi dalam penguasaan dewa bumi. Nah, kalau kita juga dapat mandat dari roh suci leluhur, itu akan dapat restu ya, kata dari leluhur roh sucinya, kemudian dari dewa bumi. Namanya itu masih rahasia gitu kan. Dewa bumi setelahnya memberikan mandat ke Danyang. Nah, biasanya di tempat-tempat tersimpannya harta itu memang angker. Danyang ini menjaga, terus ada Dayang namanya. Danyang, lain lagi. Dayang ini yang sering dilihat orang-orang, misalkan kuntilanak, itu Dayang, pocongan, ya. Kemudian genderuwo, ya. Ini Dayang-dayangnya, bukan. Manyangnya kok tahun. Nah, jadi seperti itu. Biasanya di tempat-tempat angker yang banyak dihindari manusia itu, ini kode etiknya ya, itu biasanya tersimpan sesuatu yang istimewa. Kayak misalkan di Gunung Lawu. Nah, hebatnya leluhur kita itu, yang kehebatan yang lain itu yang tidak bisa ditiru sama anak cucunya sekarang ya, kan bisa moksa. Dia moksa itu dengan membawa hartanya, karena dia tahu akan nasib anak cucunya itu. Harta ini dimoksakan juga. Gitu. Jadi kalau kita ngomong Brawijaya terakhir, yang menurut cerita rakyat atau cerita yang kita dengar itu lari ke Gunung Lawu ya. Nah, Gunung Lawu kan kalau pengalaman para pendaki atau apa masih aura mistisnya masih kuat. Ya. Itu juga pasti banyak itu. Banyak harta karun. Ya. Dan gunung-gunungnya sebetulnya di seluruh tanah Jawa Nusantara itu banyak sekali. Seperti lumbung-lumbung gitu ya disimpan. Tapi selain di Jawa juga ada tuh mas ya? Iya, ada. Selama itu dulu kan, selama pemerintahan Majapahit itu kan yang jadi raja-raja itu kan saudara. Saudara sini dikawinkan dengan misalkan di Sulawesi, di Kalimantan, ya, di Banjar, akhirnya jadi saudara semua. Iya, turun semua. Sepertinya seperti itu. Jadi masih keturunan semua. Dan itu pasti menyimpan
harta pasti kerajaan itu. Nah itu yang kita nggak mampu untuk menggali secara nyata fisik keberadaan harta karun. Seperti ceritanya Mas Andi ya, dia diberi visualisasi bahwa di suatu tempat ini ada harta dan pusaka ya Mas Andi ya. Nah terus Mas Andi cerita misalkan ke kita gitu, kita penasaran dan keserakahan. Ya. Itu Terus kita buktikan ternyata tidak ketemu. Nah itu hebatnya di situ. Itu kan persis seperti yang di peristiwa batu tulis itu ya, yang digali oleh itu. Nah, kan nggak ada kan. Nah seperti itu. Terus mungkin saya sendiri ya, kalau saya sendiri nggak bisa melihat, masa saya bisa mempercayai cerita-cerita itu. Nah, itu kita diberi kesempatan suatu saat itu, diberi kesempatan seperti keberuntungan gitu ya, ditunjukkan ini loh di sini. Nah, ternyata buahnya dia. Ini tersimpan seperti ini. Pengalamannya Mas Simon sendiri ya? Iya, karena diberi kesempatan itu. Dia Mas ya di Palimanan. Jadi itu jam-jam bakul. Nah, di situ akhirnya kan dari pribadi saya itu kan timbul kebanggaan. Loh, ternyata leluhur saya itu bukan orang kaleng ecek-ecek, bukan orang kaleng-kaleng, bukan manusia kaleng-kaleng. Mereka menyimpan sesuatu yang sangat luar biasa. Harta karun, yang benda-benda itu ya. Terus harta non fisik seperti ilmu, kemudian budaya dan harta spiritual. Ilmu spiritual Seperti itu. Itu menimbulkan kebanggaan ke dalam diri. Nah, manusia itu kalau sudah bangga dengan leluhurnya, pasti dia akan menjaga jati dirinya. Nah, jati diri suatu bangsa itu akan muncul menjadi kekuatan besar untuk mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa itu. Ya kayak orang Jepang, mereka bangga dengan budayanya, dengan leluhurnya. Orang Cina, orang Korea, orang Arab. Nah kita bangga dengan apa? Sampean bangga dengan Arab. Dan gitu. Jadi logat. Kok bisa logatnya begitu? Sering berinteraksi der. Karena beliau sudah yai. Oh iya. Mungkin yai. Jangan dibuka. Hadir. Seperti itu kan. Kalau suatu bangsa itu sudah menemukan jati dirinya, menimbulkan kebanggaan akan jati dirinya sendiri, otomatis nasionalisnya akan semakin kuat, hubungan dengan ibu pertiwi semakin kuat. Nah dari situ akan muncul puncak-puncak kejayaan, fondasi-fondasi kejayaan dari bangsa itu. Nah itu yang dimaksud dengan semut titik barisan. Tadi ya. Kode etiknya tahun 2025. Setelahnya 2035 itu mulai eksplorasi peninggalan itu atas kerjasama orang-orang spiritual dan setelah 2025 orang-orang akademis. Ya. Kira-kira 2035 baru gali. Kita berapa? Itu kan nanti ditunjukkan titik-titiknya itu bisa digali. Yang 4 tahun lagi. Hah? Masih Arkeolognya juga sudah siap. Iya. Jadi bukan juga. arkeolog itu pasti didampingi para spiritual. Ada pembimbing ya. Itu ya. Dan yang dipilih bukan orang sembarangan arkeolog atau para akademisi. Yes, kayak Bolokinasi gini ya. Sudah menemukan jati diri dan kebanggaan akan leluhurnya itu. Terus tahun 2045 ini berita luar biasa. yang terakhir itu ya, berita dari yang didapat tim kayak kita itu 2045 itu akan muncul satrio penyirit Yang tadi 10 orang, ini pelopor. Terus saya tanyakan lagi, apa ini yang disebut Soekarno
waktu itu mengatakan beri saya 10 pemuda, Akan saya ubah maka dunia. akan saya guncang dunia. Mas, Nah. Bolo Kinasi itu berapa orangnya? 10. 10. Tapi sayangnya bukan Satrio benih. Bukan pemuda sih. Penuh semua. Nah itu beritanya seperti itu yang kita dapat. Iya. Jadi wacana itu banyak, jadi kita ambil. Oh ternyata kita mempunyai budaya yang sangat komplit dari bermacam-macam versi. Nah itu nanti yang kita ambil desainnya. Atau begini, Mas Kiai. Oh iya, katanya nggak boleh langsung Kiai, harus Mas. Iya. Kan saya bingung. Begitu. Atau mungkin ada hubungannya sama Satrio Peningit yang kita ulas kemarin. Sepertinya seperti itu ya. Kan ada. Jadi kan Ketika orang kalau sudah ya apa jatuhan yang dalam dirinya itu sudah memancar, ya otomatis dia akan perilakunya secara mental, secara Mental. spiritual, secara sudah baik, dia akan menuntut semua perilakunya dalam hidup dan kehidupan. baru buka itu ya hartanya. Ya, meskipun dia MC ya, MC katakanlah. Iya. Kalau ini sudah Buka. sudah dia nggak akan mikir Bayaran. berapa hari Pokoknya habisnya Bahan sudah upload. udah sehari udah upload. Mesti biasanya gini kalau di telepon. Terus sembarang lah. Wah, soalnya sudah banyak sanggulnya ya. Nah ini Mas, ini yang menjadi satu catatan penting bagi saya khususnya dan juga menjadi pertanyaan banyak orang awam ya, termasuk teman-teman saya, saudara-saudara saya, termasuk tangga bahkan. Pertanyaannya seperti ini kita lepas dulu ya mengenai yang alam gaib tadi. Iya. Kalau di dunia nyata ya kita berbicara mengenai harta peninggalan atau warisan. Itu biasanya ya orang yang meninggalkan harta warisan ini kan punya tujuan. Iya. Tujuannya adalah untuk mewariskan ke anak cucu, biasanya keturunannya ya. Iya. Undang notaris, ya kan, bikin surat wasiat, dituliskan siapa hak warisnya namanya. Iya. Jadi jelas tujuannya siapa ini untuk mewarisi itu harta itu. Kalau ditarik ke ranah gaib, Iya. apakah bisa dikatakan seperti itu, Mas? Bisa. Atau juga mungkin bisa dikatakan seperti ini, bukan orang yang tertuju, tetapi orang ini mungkin bisa dikatakan ya orang lain juga ya melalui proses itu dengan tirakat yang qualified atau memenuhi syarat bisa mendapatkan itu, bisa dikatakan seperti itu juga atau gimana? Iya. Bisa ya. Kan tahu leluhur namanya baik awalnya. Jadi begini, Bukan dari turunan dapat. Oh gitu ya. Sempat ya. kalau versi Orangmu luar biasa, Sud. Orang kas. Gimana, Mas Yai? kalau versi pemburu gaib itu yang dapat dari rencana leluhur ya. Jadi semisal dalam ujian terakhir ya, katakanlah itu, dia sudah pasti punya tim untuk menggaibkan brahmana atau sirsi itu ya, yang orang-orang yang diberi tugas untuk merubah harta karun yang berupa materi menjadi imateri ya. Dan ini dia pasti juga akan memberikan kunci siapa yang nanti suatu saat bisa mengambil. Ya terahnya dari ini. Nah terahnya raja ini kan kalau zaman sekarang ditarik sampai zaman sekarang kan buahnya bisa dari rekan-rekan Bolo Kinasi karena tidak ketahuan ya seperti itu. Bisa Mas Andi ya. Ini sudah ada kode etik gaibnya. Dari mana dilihatnya? Ya dari rohnya itu. Nyambung ke leluhur itu sudah diberi kode etik. Ya, kalau bisa nyambung sama leluhur, kita bisa interaksi. Tidaknya kita dapat gambaran. Oh, wong ini nek dapat tirakat lah, tirakat itu kudu ngene lho. Kita nurutin. Ini Meskipun pertanyaan karena- dasar, Mas Andi. Iya. Gimana caranya interaksi sama leluhur? Mungkin ada ilmu, Mas Andi ya. Pak Simon. Kalau Pak Yai nanti sendiri. Metode dari Iya. sampean Pertama pribadi. sih menenangkan diri dulu, meditasi. Meditasi ya. Nah, Oke, siap. kalau orang Islam biasanya sih kalau malam mending sholat malamnya.
sama meditasi juga yang tadi kan hening dulu. Penting ya, mengosongkan diri ya. Kadang-kadang orang buat pikiran itu dikosongkan, harus dikasih uang. Oke ya. Biar apa? Istilahnya gelombang otak itu dari yang ruwet menjadi beta, tenang. Terus ini kembali sini, meditasi, nafas. Itu nanti hening, kita hening, pokoknya tenang, ceruwetan apapun tenang, nanti bisa tembus. Kadang gelambiar pertama gelambiar biasanya. Pak semua tahu ya. Seperti banyak yang connect itu atau gimana? Iya, connect. Jadi ngeblank gitu ya? Pertama kayak ngeblank kayak mimpi, terus lama-lama connect. Kadang nanti menuju tempat umpamanya ke candi atau bunda, nanti interaksi biasanya. Nggak perlu kita belajar ilmu yang aneh-aneh itu, ya menenangkan diri dulu, batinnya nanti connect. Misalnya nyetel itu kayak gelombangnya kita setel dulu ini kan ada listriknya kan, otak ini sebenarnya ada listrik, itu koneknya lulu bisa kayak orang itu teletabis. Oke. Selama ini kita ini ya apa liar ya sinyalnya ya. Ruwet itu ya, beradul ya. Koneknya tadi nggak fokus, itu tadi yang bener kan fokus. Monggo mau ngomong nih. Ya Dian. Sepertinya kita nggak perlu meditasi, udah berhubungan dengan dulu. Ini loh yang bagian. Langsung Secara jauh. Cuma serius. Enggak, biasanya kalau leluhur itu ya dilihat dari ciri-ciri fisik. Ya, mana yang lebih tua ciri-ciri fisik? Ini. Keropos. Kayak hilang gigi gitu ya. Misalnya di pingpong kan Basic. Haripate somplak. Jadi apa harta karun yang dilihat itu banyak, tapi yang sering kita lupakan itu harta yang nampak. Harta yang nampak. Indonesia ini negara yang super kaya dengan sumber daya alam. Ini yang kadang kita lupakan. Nah, untuk mengolah itu harta yang nampak itu sumber daya alam, katakanlah minyak bumi, emas, tambang-tambang lain. Itu kan menyebar di seluruh Nusantara. Sangat banyak itu. Bukan hanya Kita lupakan ya. Bukan hanya di Freeport, tidak lupa. Tapi kita tidak pernah membangun diri kita. Iya. Kadang-kadang kan kalau kita berkunjung ke orang-orang tua yang kita anggap tua, kan saya sendiri ngalami kayak pengungsi dunia itu, ya nanti mati nggak dibawa. Nah itu kalau kita macet itu diomong, apalagi orang itu karismatik ya, punya pengikut banyak. Nah pengikutnya ini akan macet di alam bawah sadarnya. Ya, buat apa ngungsi kita bekerja mati-matian? Semua mati tidak dibawa. Dan menjadi budaya akhirnya. Itu didengungkan terus. Akhirnya yang mengurus itu orang lain dengan membangun raganya, pendidikannya, ekonominya. Nah kalau ekonomi dan pendidikannya tidak tinggi, keahliannya tinggi, ya mereka yang menguasai. Kita kan lupa akhirnya bahwa kita mempunyai sumber daya alam yang sangat luas. Karena ada mati itu ya. Iya. Karena konsep itu mati gak digowai kayak orang yang dibujuyan tuh serius. Ojo mangan iwak. Itu zaman jajahan Belanda ya, kolonial Belanda. Jangan makan Propaganda. Ikan terlalu banyak nanti cacingan. Nasinya yang banyak, ikannya dikit. Padahal dari situ protein Gizinya lebih tinggi, protein itu untuk membangun raga dan mencerdaskan pikiran. Tapi propaganda itu sampai sekarang loh. Sampai sekarang. Makanya kalau ikan kita dicuri bangsa lain ya wajar dah. Wajar ya. Wajar. Nah itu yang kita rubah. Walaupun nasi ini punya tugas tuh ya, yang diberikan mandat oleh leluhur itu. Oh iya, ini baru benar saya ini. Pelan-pelan iya merubah itu, merubah stigma yang negatif menjadi positif, termasuk stigma terhadap
leluhur. Ya, yang selama ini negatif melalui koordinasi ini Kok berat tugasnya? itu namanya perjuangan. Suara. Ya. Renungan diri juga perlu. Ya. Merenung diri. Terus budaya ini kan Rasa. akan dimunculkan budaya yang positif sama koordinasi. Tentunya dengan Ini Mas, ngomong masalah budaya mungkin ya generasi bawah kita mungkin ada banyak budaya dulu ini kayak apa sih dasar contohnya kayak apa? nah pengalaman kita hari apa di Sabtu kemarin ya. Iya. Minggu malam Senin. Minggu malam Senin. Ya, kita kan berkunjung ke suatu tempat di Surabaya. Yang saya Rogo Sumo Ya, itu ya. Alias hybrid. yang Orang gila. dia nggak ikut di situ ya. Kita kan Ya saya kan lagi Rogo Sumo. Iya. kita dengan Sakti ya. dengan tim pemburu itu datang ke suatu tempat di situ. Nah, dapat pejangan. Ternyata di situ ada budaya yang sangat tua di Surabaya. Jadi kita selama ini kan kalau cari referensi sejarah tentang leluhur secara akademis ilmiah itu kan sulit, terbatas ya. Mungkin di bawah abad 9 atau 8 itu kan sudah kabur. Ya. Kemarin kita dapat secara siri dari Danyan setempat. Nah, Danyan ini minim umurnya itu satu periode 400 tahun. Oh. Jadi ya 400 tahun kan. Berarti dia bisa menceritakan misalnya sekarang tahun 2000 ya. Eranya dia. Tahun 1600 itu dia bisa menceritakan sampai sekarang. Nah, kebetulan saat itu kita berkunjung itu di suatu tempat di Surabaya. Dan yang ini sudah 7 periode di situ. Tinggal kalikan. Menguasai tempat. Dari makanan Berarti kuno berarti. 400 tahun dikali 7. Berapa itu? 2.800 ya? 2.800. Nah, berarti kalau sekarang di tahun 2000 ini 800 tahun sebelum Masehi. Masehi. Iya, sebelum Masehi. Nah, itu budaya, itu yang cara kita ungkap, Pak. Kita akan gali itu koordinasi dengan tim itu. Ternyata di bawah tahun 0 Masehi Iya. itu kita masih punya budaya. Ini 800 tahun sebelum Masehi Sudah ada peradaban sudah. budaya. Jadi Maju. dan yang di tempat itu mengatakan seperti itu, tapi beliau tidak mau namanya diketahui Iya. secara Nonim. umum Oke. karena belum waktunya. Kasih tahu inisialnya boleh nggak? Nggak usah, nanti kamu dapat Goyang-goyang. Nah itu Bisa kayak gini lagi Mas. iya Ke kanan. Biasanya kan kiri. yang dimaksud Mas Dian budaya apa yang kita ceritakan ke generasi sekarang. Nah ini dengan kita ngomong-ngomong kan mulai muncul. Oh ternyata ada budaya sebelum Masehi, 800 sebelum Masehi di Surabaya loh. Oke. Di Surabaya Arifan lokal. nah, Artinya sudah ada peradaban yang ada. Nah ini kan tinggal para akademisi ya nanti yang kita bilang tahun 2035 itu mengumpulkan bukti-bukti secara ilmiah mungkin dengan penggalian atau apa. Nah kita padukan itu. Tapi secara pribadi kita sudah ternyata kita punya peradaban sebelum Masehi. saya barusan dapat suara ini Mas. Ya, ya. Saya juga baru tahu tadi Sebelum minggu malam Oh, iya. Senin kemarin Oh. bertiga kita beruntung ya. Iya. Tiga. Nah, waktu itu saya kan Rogo Sumo. Nah, itu ideal gitu. 800 sebelum Masehi itu ada kerajaan Sudah kuat. Sudah ada. Wah. Ini barusan saya di Peradabannya Namanya- udah maju ya. kerajaan Kinasi. Dan pendudukannya disebut Bolo. Bolo, benar. Kalau ngomong Bolo Kinasi itu senusantara. Fasnya disebut Bolkiner.
ada lagi yang mau ditambahkan. Ini rekan kita satu ini dari tadi diam terus. Biasanya kalau di belakang ya selalu banyak omongnya. Selalu banyak ngomongnya, dan selalu menghilang, Selalu menghilang. Rokok Sukmo. Ada mau ditambahkan Mas Ape? Enggak, kan baru belajar ini. Lah aku ya baru belajar. Gak mungkin ada pengalaman juga atau bukan pengalamannya sampai secara langsung saudara atau tetangga gitu yang mungkin bisa kita ceritakan gitu loh. Kalau pengalaman langsung sih enggak pernah ada yang goib yang langsung yang nyata. Itu yang dulu waktu saya masih kecil peninggalan, nggak tahu peninggalan kerajaan mana atau ini Mas Andi dulu pernah kesana dalam. Oh yang masuk ke lubang itu ya. Bukan. Ya sebelum. Mas kan banyak mas ya. Di tempat Manukan dulu kan ada semacam kayak gitu. Canggi lempung ya. Dan dilontar. Oh iya. Karena dulu ada bukit belum, ya sudah terbentuk perumahan tapi ada bukit yang belum terbentuk perumahan. Itu diratakan, maksudnya mau diratakan, digo, situ ada situs, ada semacam kayak hendak-hendakan batu yang berukir, batu besar-besar yang berukir, terus ada keris, saya lihat sendiri, keris kecil, wujud, saya lihat sendiri, terus tombak, saya lihat sendiri waktu itu. Nah waktu itu sempat berhentikan sama apa itu berhentikan yang lebih tentang masalah budaya situ terus dipagar, jadi tempat itu nggak dibikin untuk perumahan enggak, tapi hanya sekitar berapa meter kali berapa sampai sekarang masih seperti itu. Oke, kamu yang koordinasi. Tapi waktu itu saya ngajak Mas Andi, apa masih ada tempat itu? Saya ngajak. Ternyata sekarang masih berupa lapangan tapi sudah dicor. Oh. Dan ini parkiran mobil. Sampai aku nyampe sana. Wah, karena jadi lelu. Tempatmu jalan sekarang. Nah, situ ya. Masih belum dicor, masih dipagar pagar dan ada duri-durinya itu pagar kotak gitu. Tanami tanaman gitu, selama nggak kesana ini ya saya cerita sama Mas Andi waktu itu, saya ingin tahu masalah sekitar tahun 80-an, pokoknya sekitar 80-an saya ajak ke sana. Nah, nggak tahu Mas Andi presentasi berapa. Enggak, menutup setempat, malah waktu itu saya lihat sih Mas Ape malah yang kejadian itu mukanya katanya kan bentuknya kan unik atau kehidupan Jawa tahun 9 enggak bawa pulang aja, nggak tahu pakai koleksi buat apa nggak ngerti pokoknya. Terus diberikan sama yang 80 kalian nanti juga banget ternyata. Masuk dulu gitu. tahun 87 kalau nggak tahu tahun 87 waktu itu ditemukan. Oh, saya belum tahu. Tahun 87 salah sekitar tahun 80-an, pokoknya sekitar 87 Itu masih Kalau dari penduduk setempat nggak ada usaha untuk enggak, penduduk setempat malah waktu itu saya lihat sih malah ambil batu batanya kan batunya kan unik atau kehidupan Jawa buatan rumah enggak bawa pulang aja, nggak tahu pakai koleksi buat apa nggak ngerti pokoknya. Terus diberhentikan sama yang ahli itu bakalan tadi, dikasih perlindungan itu Pak Darto, Pak Darto oleh karena yang masuk kecuali ahli itu bakalan, tapi nggak tahu sampai lama tuh nggak di gali lagi atau ini ada suara guru. apa ya kan? Oh iya, Saya telepon ya. Saya kok kayak telepon. ya bos. Boleh diangkat dulu Mas.
Mungkin pengalaman Mas Dian, Ya, Mas James, Mas Mas Ijo, Ijo, ya, Mas Surya, apakah belum? Mas Ijo. Kalau saya belum, cuma hanya sekedar mendengar. Mendengar, ya. Terus sekarang juga diajak bukan berkomunikasi, maksudnya tetangga cerita mengenai tema itu, saya pun juga hanya sekedar apa ya, sebagai teman bicara, karena ya sangat awam di situ. Cuman seperti hal yang tadi saya tanyakan itu juga banyak yang mempertanyakan juga, ya yang kata peninggalan itu pasti kan tujuannya untuk keturunan. Dan itu kalau di alam nyata ya, ternyata memang beda ya kalau di alam gaib ya. Memang untuk keturunannya, cuma keturunan yang mana? Nah, itu ya. Kalau selama keturunannya itu sering kali menjustis ya, menghakimi leluhurnya sebagai orang yang tidak baik, katakanlah sebagai keturunan yang bahasa kasarnya durhaka, tidak mungkin diberikan. Gitu, ini sudah ada kode etiknya. Meskipun itu ya, Meskipun juga terahnya ya, terahnya. nggak dapat juga ya. Jadi nah, itu maksud saya. seperti ini, maka di istilah Jawa itu tidak semua anak ayam itu blorok, meskipun baunya blorok ya, ada yang hitam, ada yang putih. Nah ini, jadi misalkan Raja Majapahit yang terakhir punya terah banyak ya sampai sekarang, ya tidak semua. Jadi beberapa yang terpilih dan dipilih, yaitu yang otomatis secara mental dan perilaku baik. Ini sudah ada kode genetik ya dan kode spiritual. Siapa-siapa anak cucunya yang bisa nanti mengambil. Siapa itu? Kayaknya Brokinah sih. Ciri-cirinya Amin. suka mati. Itu. Nah ini kan sementara ini bangsa Indonesia kan mayoritas loh saya ngomong. Ini tidak mengenal leluhurnya, kecuali orang-orang Bali ya, misalkan mengenal leluhurnya. Dan orang yang dinasti, Iya. Bekasi, Bekasi. golongan dinasti. Nah, jadi Paul yang kita bicarakan kali ini ya, tema obrol santai kita kali ini adalah harta peninggalan leluhur. Kalau bisa dikatakan ini adalah zaman sebelum era kemerdekaan. Nanti juga ke depan kita insya Allah akan membuat satu konten nanti yang akan mengulas mengenai harta peninggalan leluhur setelah kemerdekaan. Ya adalah di kontennya sendiri. Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin Mas Andi, Mas Inyo, Mas James, Mas Sudirman, Mas Derman. Nah, monggo. Ya, intinya kita semua kan jangan sampai lah melupakan sejarah gitu. Ya. Seperti yang diingatkan sama pakar dan melupakan sejarah. Boleh saya tambahkan ya? Saya setuju waktu Mas Andi ngomong bahwa harta karun itu bukan cuma emas, Iya. bisa juga gaya intinya juga jiwa-jiwa Nusantara itu yang Contohnya, jual-jual Pernah sih ini aku interaksi ya sama Eyang Unggo. Aku di sambil tikus kolomnya. Dia nunjukin gini semangat dia, sama gini tangannya gini kayak orang hijau. Dia tunjuk bahwa pemuda masyarakat Indonesia itu jiwanya jiwa Majapahit, jiwa Nusantara. Kok enggak cahaya nang bumi sing padang ya itu cahayane Majapahit, misalnya Nusantara. Tapi nanti kita nyongsong ke apa? Pencerahan itu tadi. Ada cahaya menterangnya ke bumi Nusantara. Pesannya beliau gitu. Jadi jiwa-jiwa Majapahit ini bangkitkan. harus
lihat dulu ya cahaya itu dari Majapahit atau ini. Enggak ya, dari atas sebenarnya tanah yang bercahaya ya itu tanah leluhur. Ke depannya seperti yang digambarkan Pak Simon, ini tahun 2025 itu ya itu bercahaya. Sembari yang pulau Cahaya itu surya. Iya. Oh, jadi selama ini kamu kuncinya. kalau kunci Kalau yang memberikan cahaya itu cinta dari Tuhan. bukan saya moderator Bro. Ya, jadi itu tadi Bro ya, obrol santai kita kali ini, dan sekali lagi perlu digarisbawahi ya Del ya. Ini bukan berarti kita mengklaim kita yang paling benar untuk tema kali ini. Jadi mungkin juga hal ini juga tidak perlu terlalu diperdebatkan Del ya. Iya. Karena juga masing-masing orang juga mempunyai pendapat atau menambah wawasan. iya hanya bisa menambah wawasan. Mungkin ada simpulan pesan moral sosialnya di obrolan ini. Ini yang lebih kompeten. Mas Andi, Mas Simon, Mas Andi sebagai bintang tamu. Pesan sosialnya yang katakan yang kumpul jiwa nusantara, jiwa Majapahit sampai ke pulang nanti. merdeka itu juga Bebas, ya. ya. Tidak hanya lepas dari penjajahan ya, seperti bebas Terpulukan waktu juga, uang juga, time freedom, finansial. Kita ini lagi dijajah, Su. Sama Nafsu kita sendiri. Tangan buat saya sendiri. Promo Derma emang pantas promo. Beneran terkenal saya. Ini langsung dari dulu nih. Sampai ya pantas. Bukan di Romo. Panggil Romo aja ya. Konfirmasi ya. Jadi untuk mungkin kesimpulan awamnya ya, kita kan orang awam pun mungkin ada benarnya juga kenapa harta ini nanti dibawa, harta leluhur ini nanti dibawa oleh seorang Satrio Piningit. Mungkin kebenarannya ini mungkin sanepan juga ya. Waktu kita ulas Satrio Piningit kemarin, bahwa jiwa-jiwa Satrio Piningit ternyata di diri kita masing-masing ada. Nah mungkin kalau di secara berpikir secara logis, mungkin setelah kita mayoritas kita sudah menemukan Satrio ini sudah Piningit lagi, setiap individu pada Majapahit atau saudara-saudara mayoritasnya banyak kan. Nah itu mungkin kalau mendengar ceritanya sudah mumpuni atau sudah memenuhi syarat untuk harta ini. Mungkin seperti itu. Terus ya? Terus ya? Iya Romo. Nah ini saya dapat isinya langsung ini. monggo Mas Simon, ada pesan lagi yang mau ditambahkan? Jadi saya menggarisbawahi para pejuang kita, tokoh-tokoh perjuangan ya, untuk memerdekakan bangsanya dari penjajahan. Bangsa Indonesia. Iya, menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Indonesia itu kan tujuannya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Ya. Apa manusia Indonesia seutuhnya? Ya pasti jiwa dan raga. Nah kalau jiwa dan raganya sudah utuh, raga dibangun dengan pendidikan yang baik, kemudian jiwanya ini spiritual, mental, ini harus menyatu jiwa dan raga, baru Indonesia akan jaya. Kalau selama ini jiwanya masih bukan jiwa Nusantara, Jiwa seutuh, jiwa tidak akan muncul harta karun Angel. yang ada yang nyata-nyata sumber daya alam itu kita udah ngurusi, yang ngurusi orang lain malah. semangat Bol. Ya, jadi kita Semangat. harus membangun jiwa dan raga sekali lagi. Nah ini Jangan terlalu yang buat penyemangat kita ya. kita olah yang ada. Pendidikan, buahnya tidak. Oke baru.
Ya Bro, jadi sekian dulu obrol santai kita kali ini dan juga tentunya kita dari Bolokinasi memberikan atau mungkin ada masukan dari teman-teman atau para subscriber kita ya. Mungkin bisa memberikan masukan di kolom komentar, mungkin ada hal atau tema apa yang sekiranya bisa kita angkat ke permukaan atau kita ulas ya. Bebas terserah, tapi tetap dalam ranah budaya ya. Ranah budaya. Jadi kita juga bisa menerima masukannya tentunya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya dan yang pastinya juga terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa lagi di konten yang berikutnya. Selalu tetap di channel Bolokinasi. Salam budaya. Duh Gusti pangapura kula suwun, sakatai salah kula tumindak ingkang ala, sakregete ati kula pangucap ingkang goroh rahayu.